warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah qad fazal muttaqun. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita. Dan pada pembahasan kali ini insyaallah saya akan melanjutkan apa yang bisa kita bahas sebelumnya. Ya, saya kira pengunjungnya sama Pak ya. Sama, orang sini semua. Berapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan diantaranya tentang pentingnya atau bahkan perintah agar kita senantiasa memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon tentang petunjuk, kemudian termasuk perkara-perkara yang bersifat materialis ya, seperti makan, kemudian pakaian, dan kita juga diperintah untuk mohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pagi hari ini saya akan mencoba untuk melanjutkan bahasan kita. Ya, pasalnya kalau di dalam buku ini adalah ulaika abai, yaitu merekalah nenek moyangku. Kalau orang Jawa mengatakan nenek moyang ya mungkin orang-orang sebelum bapak kita, entah dia mendapatkan petunjuk atau tidak mendapatkan petunjuk, yang penting nenek moyangnya bagaimana kita ikuti. Tapi kalau kita melihat tentang nenek moyang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya 133, di situ sangat jelas disebutkan juga ketika Nabi Yakub mau kedatangan ajalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah engkau hadir ketika Yakub ada tanda-tanda kedatangan maut, ajalnya mau datang? Ketika dia mengatakan, atau Nabi Yakub ini mengatakan kepada anak-anaknya, apa yang akan engkau sembah sepeninggalku? Kemudian anaknya menjawab, kami akan menyembah Rabbmu, ilahmu, Tuhanmu, dan Tuhan nenek moyangmu. Siapa? Disebutkan di situ ada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu apa? Ilahan wahida, yaitu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Itulah yang disebut ulaika abai ya. Jadi ini di dalam pasal buku ini ada satu pasal yang menyebutkan merekalah nenek moyang, yang dimaksud adalah para nabi. Kalau di sini dalam buku ini disebutkan kalimatnya, wallahi laqad adraktu sab'ina badriyan, demi Allah aku telah bertemu 70 sahabat yang ikut perang Badar. Ya, kalau kita melihat nenek moyang itu ya bisa jadi nenek moyang kita itu adalah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in,
para tabi'in, kemudian ulama-ulama yang mengikuti mereka. Ya. Nah, ini nenek moyang. Ada satu riwayat, demi Allah aku telah bertemu 70 sahabat yang ikut perang Badar. Lau ra'aitumuhum kultum, seandainya kalian melihat mereka itu berarti 70 sahabat itu yang ikut perang Badar, maka kalian akan mengatakan, ya, majanin, mereka adalah orang-orang gila. Kalau bahasa kasarnya kita dian tenan gitu. Ya, kok bisa begitu? Ini hanya sebagai ungkapan saja. Ya. Sebagai ungkapan takjub. Kenapa? Walau ra'au khiyarukum laqalu, dan seandainya mereka itu adalah para sahabat itu, ya, atau kita melihat mereka sahabat itu melihat kita, melihat orang terbaik di antara kalian, maka mereka akan mengatakan maliha ula fil akhirati min khalaq. Mereka ini orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Itu kalau melihat orang yang terbaiknya kita. Kok bisa begitu ya? Masya Allah, memang zamannya sudah berubah barangkali. Ya, orientasi kita ini barangkali orang-orang terbaik kita itu bukan lagi orientasi kepada akhirat. Sehingga diibaratkan kalau para sahabat yang 70 sahabat yang ikut perang Badar itu kalau melihat terbaiknya kita itu sampai mengatakan dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Walau ra'au syararakum qalu, seandainya mereka itu melihat orang-orang yang terburuk di antara kalian, haula ila yu'minuna biyaumil hisab, maka mereka akan mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman terhadap hari perhitungan. Ya, kalau melihat orang terbaik kita itu, kita akan dikatakan barangkali kita itu tidak akan mendapatkan apapun di akhirat. Kalau melihat orang yang terburuk di antara kita ini, maka mereka akan mengatakan bahwa kita ini termasuk orang-orang yang tidak beriman terhadap hari perhitungan. Ya, kalau kita jadikan kalimat ini menjadi muhasabah bagi kita, kita tidak akan merasa tersinggung. Dan faktanya memang kita selalu berpikir tentang apa yang akan kita dapatkan dan berapa yang kita dapatkan hari ini. Ya, jangankan masalah kita akan membantu orang lain, sholat saja kita masih hitung-hitungan. Kenapa ya saya itu masih sholat, sudah sholat gitu. Bahkan saya sudah sedekah gitu. Kok yura sugih-sugih ya itu. Ya, kalau mereka mengatakan begitu wajar, karena kita sudah jaraknya 1400 tahun dengan kenabian. Ya. Jadi di akhir zaman itu memang orientasinya sudah banyak yang nyeleweng, bukan lagi orientasi akhirat. Orientasinya kebanyakan dunia. Maka jangan heran kalau kita nanti dikatakan seperti itu. Karena memang tanda-tandanya memang jelas. Di akhir zaman itu memang sulit untuk mendapatkan ya, orientasi kepada akhirat. Kemudian dicontohkan, jadi kalau boleh dilihat loh, kok bisa begitu. Ini ada satu kitab ya, ini diambil dari kitab namanya Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Jadi kalimat tadi itu diambil dari situ. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat wa laqad ra'aitu aqwaman kanatid dunya ahwana ala ahaduhum minat turabi tahta qadami. Dan sungguh aku melihat mereka, yaitu 70 sahabat yang ikut perang Badar tadi, adalah satu kaum yang mana dunia itu bagi salah seorang di antara mereka lebih remeh dibandingkan tanah yang ada di bawah telapak kaki mereka. Ini kalau beliau mengatakan
nanti kalau kita ini sampai dilihat oleh mereka, dikatakan bahwa kita ini tidak mendapatkan apa-apa di akhirat, ya. Kemudian kalau orang terbaiknya, lalu orang terburuknya itu dikatakan bahwa kita ini tidak termasuk orang yang beriman kepada hari perhitungan, ya memang sangat jauh. Mereka memandang dunia itu adalah remeh, sementara kita memandang dunia itu adalah utama. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, yang jadi masalah di situ. Mereka memandang dunia itu posisinya seperti di bawah telapak kaki, ya kan? Sementara kita tidak. Coba kita perhatikan perilaku kita itu, rasa khawatir terhadap dunianya kan lebih tinggi dibanding mereka. Ya kan? Rasa khawatir kita itu terhadap dunia itu kan lebih tinggi. Ya, saya kemarin ketemu dengan salah seorang, ya umurnya mungkin sekitar 17 lah. Ya anaknya orang punya kalau secara duniawi begitu. Itu berpikirnya sudah jauh. Nanti saya kuliahnya kemana, lulusnya nanti bagaimana, kok bisa sampai seperti itu mikirnya. Saya bilang sama bapaknya, wah ini bahaya, ini anak ini bahaya. Ini kalau diterus-teruskan, kalau tidak sesuai dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, ini bisa stres. Sampai saya katakan sama anak itu, kamu tanyakan sama bapakmu. Dulu waktu TK ditanya itu mau jadi apa, cita-citanya. Ya, hampir rata-rata ini bapak-bapak ini dari ujung kanan saya ya sampai ujung kiri itu jawabannya sama dulu. Pengen jadi dokter, betul Pak? Tapi nyatanya jadi apa saiki? Ya. Ya memang jadi dokter cinta Pak ya. Dokter cinta bagi istrinya, ibu-ibu dokter cinta bagi bagi suami. Jadi jawarimakullah di sinilah kita itu sudah memikirkan terlalu jauh tentang masalah dunia ini. Padahal dunia ini sudah diplot oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kok memikirkan sesuatu yang sudah diplot sama Allah ini kan? Kalau nggak kuat kan stres, Pak. Salahnya siapa ya? Salahnya kita sendiri. Ya, harusnya kita tuh berorientasi kepada akhirat, dunia itu kita tinggal jalani saja. Ini kebalikan. Kita itu lebih khawatir terhadap dunia, lalu akhiratnya kita menjalani apa adanya ya. Jadi kebalik. Ya, contohnya begini aja lah. Ketika ada ayat wabtaghi fima atakallaha daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, itu ya. Carilah olehmu kehidupan akhirat. Jangan lupa untuk mencari kehidupan dunia. Tapi apa coba faktanya? Bapak kalau pesen sama anak, sinaune sing sregep aja lali salate, ngaten to Pak? Kira-kira jenengan nek pesen ngaten. Apa salate sing sregep aja lali sinaune? Ya. Kerjane sing sregep aja lali salate, apa salate sing sregep aja lali kerjane? Faktanya yang dipesankan kepada anak adalah kerjane sing sregep aja lali salate. Akhirnya salate lali tenan. Wong ayate itu kon akhirat sik aja lali donyane kok. Ya toh? Ya kita ndak. Yang ditanyakan kepada anak kita itu bijine pira, ora koncone sapa salate piye kowe li. Sing ditakokke kowe ranking pira lah iki lho. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa kita itu terlalu khawatir dengan dunianya anak kita. Sampai akhirnya dikumpul-kumpulkan, ini nanti buat anak saya, itu yang di sebelah sana buat anak saya. Iya nek sing iso kira-kira nek wong sakmene itu yang dikabulkan sama Allah begitu tuh berapa orang? Apa yo kabeh ora to. Ini terlalu khawatir. Ya. Kemudian sama Allah,
Kenapa kok sampai dikatakan majanin gitu? Mereka itu orang-orang gila gitu. Kalau kita menganggap, ya, tapi sekali lagi bukan bentuk penghinaan, tapi saking bahasa orang Jawa itu kalau mengatakan dian tenan itu kan berarti kan apa ya? Kayak semacam takjub gitu. Gila orang ini. Gilanya di mana? Walaqad ra'aitu aqwaman yumsi ahadum wa ma yajidu 'indahu illa quwwatan fayaqul la aj'al hadha kullahu fi batni bal li aj'alna ba'dahu Allah azza wa jalla. Sungguh aku telah melihat satu kaum di antara mereka ini, para sahabat ini, di mana salah seorang di antara mereka itu di sore hari tidak mendapatkan apapun kecuali makanan untuk sekali makan. Mari kita bandingkan dengan kita. Lalu kemudian dia mengatakan, ini tidak akan aku masukkan semua ke dalam perutku, akan tetapi sebagian aku akan sisihkan untuk Allah. Gue saya mangan sedino pak, sepisan masih berpikir untuk menyisihkan bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ndak takjub piye? Ya, kita makan yang 3 kali sehari aja boro-boro nyisihke buat Allah. Nek perlu dumpet-dumpet ke royokan mbek anake barang. Ini dia sisihkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Fayatasaddaqu bi ba'dhihi, maka dia pun menyedekahkan sebagiannya. Wa in kana huwa li ahwaj mimman yatasaddaqu alaih, dia menyedekahkan sebagian walaupun apa, sebenarnya dia lebih membutuhkan daripada orang yang dia kasih sedekah tadi. Ya, tapi nilai yang menjadi catatan bagi kita adalah apa? Sedekahnya. Dia sendiri membutuhkan, tapi dia berani memberikan bagiannya untuk Allah SWT dengan cara bersedekah. Masya Allah. Makanya takjubnya di situ. Inilah yang disebut dengan ithar. Ya, kalau ithar ini disebut dalam Quran surat Al-Hasyr ya, ayat 9. Wa yu'thiruna anfusahum walau kana bihim khasasah itu. Itu ayat ini kan ada beberapa riwayat yang menyebutkan ada seorang sahabat yang namanya Abu Thalhah radhiyallahu an ya. Ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu, maka beliau mencoba untuk menyuruh sahabat untuk bertanya kepada istri-istrinya, apakah ada sesuatu yang bisa disuguhkan. Ternyata tidak ada. Kue nabi pak. Ya, nabi itu sampai seperti itu. Gak enek sing disediakan untuk tamu. Ya, dan sudah terlatih sejak dulu. Keadaan seperti ini sudah terlatih sejak dulu, sejak kecil. Karena tidak ada sesuatu, maka ditawarkan kepada sahabat. Ya, tunjuk jarilah yang namanya Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Ketika pulang, rupanya istrinya sudah menyiapkan makanan untuk suaminya dan anak-anaknya yang menunggu dalam keadaan lapar. Tapi karena membawa tamunya Nabi dan makanan hanya untuk keluarganya, maka tamunya Nabi lebih didahulukan. Ya. Dan membiarkan anaknya tidur dalam keadaan lapar, istrinya tidur dalam keadaan lapar, dan dirinya tidur dalam keadaan lapar. Makanannya diberikan kepada tamunya Nabi, itu disebut ithar. Dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan perbuatan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tadi. Kira-kira nek bojone dhewe munine apa, Pak? Duwe lawuh mung-mungan, duwe sego mung-mungan, sampean nggawa tamu. Tamune ustaz apa kiai ngono. Wong soleh lah gitu.
Kira-kira bojone dhewe munine piye, Pak? Sampeyan ki kebangetan temenan, wis ngerti ra duwe beras, wis ngerti ra duwe lawu, nggo tamu barang mrene kuwi, Pak. Ya. Makanya kita tadi dikatakan kok sampai orang terburuknya itu tidak beriman kepada yaumul hisab, ya di situ. Kalau kita melihatnya dari sisi kacamata iman, ketika kita memberikan semua apa yang kita miliki, ya karena ada suatu kepentingan di situ memang dibutuhkan, dan kita akan yakin bahwa di situ balasan Allah sangat luar biasa. Untuk menjadi orang yang luar biasa, kita memang harus berani melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kan luar biasa, Pak. Wong kita membutuhkan, kok malah diberikan kepada orang lain. Ini kan luar biasa. Kalau yang biasa ya biasa, kita udah punya makanan banyak, undang orang, ayo kita makan-makan, itu biasa. Itu adalah perbuatan biasa itu. Gak gumun wong itu, gak takjub. Ya. Tapi kalau jenengan punya nek bahasa Jawa itu mung-mungan, lalu kemudian kok sampai dilepaskan dalam rangka untuk bersedekah, memberikan bagian kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan kalimat atau firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya insyaallah itu menjadi luar biasa. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh para sahabat. Kalau jenengan mungkin sedikit membaca, saya pernah membaca sebuah risalah tarikh ya, pada perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu kan pasukan kaum muslimin itu jauh lebih sedikit jumlahnya dibanding orang-orang kafir. Lalu diadakanlah baiat mati yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Ya. Jadi beberapa ratus orang, yang pernah saya baca ada 400 orang, dengan pasukan kafir itu kurang lebih 260.000. Dari 400 orang itulah bisa mengalahkan separuhnya. Berarti kalau 260.000 itu berarti 130. Ya. Itu dibunuh oleh 400 orang. Tapi 400 orang tidak ada yang selamat. Begitu meninggal semua ada 3 orang sahabat. Di antara salah satunya Ikrimah, satunya saya lupa ini, 2 orang ini. Itu jamaah rahimakumullah, orang mau meninggal sudah ibaratnya sudah nggak wujud lah, kena pedang. Mau meninggal itu kan ngelak, Pak. Tahu ngelak? Haus. Begitu air ini didatangkan kepada Ikrimah, apa katanya? Itu saudara saya di sana lebih membutuhkan. Kemudian air ini dilarikan ke saudaranya dia, yang 3 orang yang masih hidup. Yang satu lagi mengatakan itu saudara yang satu sana lebih membutuhkan daripada saya. Dilarikan ke sana. Orang situ juga mengatakan itu Ikrimah lebih membutuhkan. Coba bayangkan. Orang mau meninggal, sahabat ini masih mau beramal dan berlomba-lomba dalam amal, coba. Masya Allah. Orang mau meninggal dunia itu masih mau beramal. Jadi kalau kita ya mungkin tidak ada bandingannya, tapi tidak ada salahnya kalau kita itu mencontoh. Ya, tidak ada salahnya. Kalau kira-kira kita ini punya uang yang seharusnya untuk membayar misalnya itu, ya misalnya itu, membayar SPP anak itu penting juga. Kemudian satu ketika ada orang yang datang, mungkin kawannya jenengan, dan sangat membutuhkan. Pada saat itu juga, kalau SPP mungkin kurang 2 hari lah deadline-nya. Lalu di saat itu temennya jenengan datang membutuhkan uang, ya mungkin bahasanya Pak utang ya kena, Pak KI sampean ya kena gitu. Kira-kira Pak DKI ora gitu. Ada 2 di antara ini saya harus bayar SPP dengan ada orang yang membutuhkan.
Kadang Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, mentarbiyah kita, mendidik kita, melatih kita dalam urusan keyakinan seperti ini, kadang dibenturkan dengan masalah seperti itu. Kalau hari ini jenengan dapat ilmunya, lalu kemudian dibenturkan dengan masalah seperti itu, bagaimana prakteknya? Nanti kita akan ketahuan. Ya, kita akan ketahuan di mana letaknya nanti. Apakah kita membantu teman kita ini, atau kita mengatakan saya tidak punya uang padahal punya, dan kita masih punya deadline 2 hari. Bagi Allah 2 hari ini sangat mudah. Jangankan 2 hari, 1 jam sangat mudah sekali untuk mengganti. Ya, kalau kita punya keyakinan seperti sebagaimana para sahabat tadi, masya Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja engkau nafkahkan, bukan hanya kepada orang lain, termasuk kepada istri sendiri, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita percaya enggak dengan ayat ini. Kalau Quran sudah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fih, tidak ada yang namanya isi kitab itu apapun yang diragukan, berarti apa yang difirmankan oleh Allah adalah hak. Maka sebenarnya beriman kepada Quran, aplikasinya ya di situ. Ketika Allah benturkan masalah begitu, bagaimana kita nanti? Kan pikiran kita, wah ini untuk SPP, deadline-nya 2 hari lagi. Ini orang butuhkan, ngomong aja nggak ada, saya nggak punya. Siapa yang jamin dalam 2 hari ini uang yang sudah kita siapkan untuk SPP itu betul-betul untuk bayar SPP itu siapa? Siapa yang jamin? Tapi di saat orang ini datang lalu kemudian kita bantu dia, tadi ayatnya Allah pasti akan mengganti. Dan tidak mungkin anak yang sudah kita masukkan ke dalam sebuah madrasah, pondok pesantren, atau sekolah, yang di situ ada tanggung jawab orang tua untuk membayarkan, Allah tidak akan bayarkan, itu tidak mungkin. Pasti akan bayarkan. Nah ini kan tinggal kita percaya apa enggak itu. Kemudian samarimakullah, jadi tidak heran ketika orang-orang dulu ketika mengatakan kepada kita, bagi orang terbaiknya saja, kita dikatakan orang-orang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat, ya karena memang orientasinya banyak dengan keraguan-keraguan. Ya, ragu kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, benar enggak nih Allah mau ganti? Benar enggak nih Allah itu akan membayarkan? Kan ragu itu. Ya, kalau kita sudah mulai berlatih, ya insya Allah. Ya. Memang kalau belum pernah mencoba itu di sini dak-dek gitu. Banyak jalan kalau Allah mengatakan min haitsu la yahtasib, ya, dalam Quran surat Tolak ayat 2. Begitu kita bantu orang tadi, ya, begitu deadline, ya ada saja TU-nya lupa nagih, ya Pak. Bisa jadi. Ada juga orang yang digerakkan membayar kayak anaknya. Itu kan banyak cara Allah itu ketika mau bantu kita karena kita sudah bantu orang. Kemarin kan sudah kita sampaikan itu. Itu diantaranya sahabat. Makanya luar biasa. Jadi kalau misalnya kok ada seorang sahabat itu punya makanan sehari cuman sekali, kemudian kok sebagian itu disedekahkan, diberikan kepada Allah, ya, dan tidak dimakan semua. Ini luar biasa. Kita yang makan sehari 3 kali gitu, itu pun tidak seperti itu. Wa ra'aita faqihan qattun. Ibnu Mubarak mengatakan, apakah engkau pernah melihat seorang yang faqih? Siapa itu? Innamal faqih, ya. Sungguhnya orang yang faqih itu adalah az-zahidu fid dunya, orang yang zuhud terhadap dunia. Ya, barangkali nanti materi zuhud ini akan khusus tersendiri. Ya, kalau bahasa pendeknya adalah, barangkali dulu pernah saya sampaikan, zuhud itu ya menerima apa yang telah Allah SWT
berikan kepada kita. Jadi kalau misalnya saya sudah punya sarung begini, masih bisa dipakai, ya nggak akan beli lagi sebelum betul-betul rusak. Kalau saya sudah punya baju, ya tidak akan ganti sebelum dia betul-betul rusak, tidak dipakai. Ya, itu diantaranya. Prakteknya begitulah mudahnya. Sebab apa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau lebih dalam lagi, apa yang kita miliki, nanti jenengan pulang, buka lemari, isinya baju yang tidak dipakai, itu semua akan dihisap. Kalau boleh saya tanya, kira-kira pengen masuk surga itu cepat apa lama gitu? Ya, kalau yang dihisap itu ternyata memuluskan kita semua masuk surga gitu, ternyata ada yang jadi masalah. Ya, makanya sebelum kita dihisap di akhirat, lebih baik dihisap di dunia, dikeluarkan. Ya, yang masih kita suka, yang tidak dipakai, lama tidak dipakai itu dikumpulkan, kita kirimkan ke Palu, kita kirimkan ke Lampung, kita kirimkan ke Banten gitu. Sehingga kita nanti kalau buka lemari itu bajunya hanya beberapa. Ya toh? Bajunya hanya beberapa saja. Sehingga hisapnya lebih ringan, pertanyaannya lebih ringan dibanding ketika bajunya banyak penuh. Jadi di antara kita ini kesalahannya, itu lemari isi baju yang tidak dipakai, kemudian kita masih suka beli baju lalu beli lemari lagi, sehingga rumah itu penuh dengan lemari. Lah terus gimana baiknya? Baiknya ya bajunya ya dikeluarkan. Yang penuh itu dikeluarkan. Ya mau dijual boleh, gue kayak infak ning masjid iki ya kena. Kasihkan anak yatim, kasihkan duafa ya boleh. Ya, mau dikirimkan ke tempat bencana ya monggo kan gitu. Sehingga lemari itu kok kosong. Jadi nggak beli lemari lagi, Pak. Kita kebaliknya di situ. Harusnya dikosongkan isinya, tidak, malah beli lagi lemari lagi, nanti penuh lagi, beli lagi, wah itu hisapnya semakin panjang. Ya, maka orang yang fakih itu, orang yang paham itu ya di situ. Di antaranya kata Ibnu Mubarak ya, orang yang zuhud terhadap dunia, tidak banyak keinginan terhadap dunia, apa yang dia miliki dia pakai. Masya Allah, ini perlu belajar. Makanan yang sudah ada di depan kita, kita makan, tidak cari yang tidak ada. Ini bahasa pendeknya, nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian apa? Ar-raghibu fil akhirah, tamak terhadap akhirat. Jadi kalau ada peluang-peluang amal, dia kalau tidak terlibat kecewa. Nah kita kan tidak. Kalau ada peluang amal itu, kalau kita tidak terlibat kan tidak kecewa. Harusnya apa ya? Kita mengganti dengan amal yang lain kalau memang kita tidak bisa melakukan amal yang bersama dengan orang-orang waktu itu dia beramal. Misal contoh saja, kita kok tidak bisa ya menggalang dana. Ketika kita tidak dimintai dana misalnya untuk apa? Untuk bencana itu. Wah beneran orang nenggonku. Malah iso ganti HP, malah gitu. Itu kita. Padahal ya, kalau ketika kita itu ketinggalan, ya, orang yang faham ini, orang yang fakih ini ketinggalan urusan-urusan akhirat, maka dia akan kecewa dan dia akan berusaha untuk mengganti dengan amal yang lain. Kemudian apalagi ada ibu fil ibadah, yaitu tekun di dalam ibadah, konsentrasi. Karena bagaimanapun juga, konsentrasi ibadah ini ada hubungannya dengan apa? Dengan rizki. Dalam salah satu hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, ya bena Adam tafarrakh li ibadatim la sadraka ghina wa sudda faqraka wa illa taf'al malatu yadaika sughlan walam asudda faqraka.
Wahai anak Adam, berkonsentrasilah untuk beribadah kepadaku. Ya, karena nanti ya, yang dicabut itu diantaranya adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah suatu yang dicabut oleh Allah yang pertama kali. Jadi konsentrasi ini memang susah, sulit. Yang perlu kita pahami adalah kita hanya berusaha. Hasil nanti kita serahkan kepada Allah sambil kita berdoa, ya Allah berikan kekuatan kepada saya untuk bisa konsentrasi, bisa khusyuk, bisa ikhlas. Kita bisa ikhlas, bisa ibadah itu dengan kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah kita tidak akan pernah mampu. Jadi kan bisa hadir sholat subuh ini anugerah. Kalau tidak diberikan anugerah nggak mungkin bisa. Padahal sehat, ya nggak mungkin. Makanya pada diskusi ini diterangkan, wahai anak Adam, berkonsentrasilah untuk beribadah kepadaku. Maka apa kata Allah dalam diskusi ini? Maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Dicukupkan. Jadi orang yang konsentrasi dalam ibadah apapun itu ya, itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikayakan. Allah tutup kefakirannya, kekurangan-kekurangannya ditutup. Kekurangan apa saja, ya, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Bisa jadi kita sudah bekerja siang malam dan terus-menerus dengan berbagai macam cara, dengan usaha yang begitu banyak, tapi kok nggak cukup-cukup. Kemudian masih kekurangan, hutangnya juga banyak, dan tidak lunas-lunas, tambah hutang lagi itu. Padahal usahanya bertambah. Ya barangkali kita ini memang tidak konsentrasi, tidak fokus kita di dalam ngurus ibadah, tidak fokus di dalam kita melakukan aktivitas-aktivitas untuk membela agamanya Allah. Bisa jadi karena kita harus bermuhasabah, maka itu adalah lebih baik daripada kita merasa sudah seakan-akan konsentrasi, sudah merasa seakan-akan khusyuk di dalam ibadah, tapi fakta yang tidak bisa dibohongi adalah apa? Allah tidak penuhi dadanya dengan kecukupan. Jadi selalu kurang saja. Keinginan dunianya itu semakin besar. Ya, mungkin saya pernah sampaikan juga, semakin banyak keinginan-keinginan dunia kita itu sebenarnya kita semakin sulit hidupnya. Semakin sulit, bahkan ya, kita ini semakin susah. Tapi kalau keinginannya kita itu nol, kalau tidak percaya nanti jenengan pulang, nanti ditulis keinginan-keinginan itu, mau ganti HP, coret, HP sudah punya. Ada hubungannya dengan zuhud tadi. Mau ganti motor, coret, nggak jadi, motor sudah punya, masih bisa dipakai. Ya, mau ganti baju nggak jadi. Terus kemudian ini punya rencana untuk mau ganti genteng misalnya, padahal masih bagus, coret, itu dicoreti semua. Itu di hati itu lebih enak gitu. Dibanding kita tuh banyak keinginan, tuh pusing betul. Ya, ini sudah jelas. Jadi kalau kita sudah keinginannya banyak, berarti kita sudah tidak bisa konsentrasi. Kalau saya tidak bisa konsentrasi, maka Allah tidak akan penuhi dada kita dengan kekayaan. Dan ancamannya adalah juga tidak akan ditutup kekurangannya. Kemudian apa lagi? Kalau kamu tidak melakukan hal itu, artinya kamu tidak konsentrasi, apa kata Allah? Akan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Kalau dalam konsentrasi ibadah sudah tidak konsentrasi, maka akan dipenuhi tangannya dengan kesibukan, apalagi kalau bukan dunia. Orang kalau sudah sibuk dunia itu seperti minum air laut, haus terus. Karena apa? Merasa kurang. Dan tidak aku tutup kefakiranmu. Ini bahaya lagi. Makanya dia selalu kurang. Padahal dia sibuk ngurus dunia, tapi dia selalu kurang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah gambarannya orang-orang terdahulu sampai mengapa
mereka sempat berkorban. Bahkan kalau kita sering mendengar Rasulullah itu ketika kadang-kadang makan itu ya, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Pernah kita dengar bahwa Nabi itu diganjel pakai batu itu. Itu bukan karena nggak punya, beliau itu punya, tapi dia berikan kepada orang lain. Ini masalahnya di situ. Beliau berikan untuk orang lain, lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Masya Allah, kita ini masih untuk mau nyontoh itu bukan hanya dalam ibadah saja. Ya, dalam perkara-perkara seperti itu, ibadahnya mungkin seperti Nabi, tapi kemudian ternyata ya banyak sekali pemborosan. Kemudian pelit, bakhil. Masya Allah kalau sudah seperti itu. Kemudian apalagi kata Ibnu Mubarak, yansuru hikmat Allah, menyebarkan hikmahnya Allah. Ya, ini memang berat. Tidak semua orang masalahnya untuk memahami tentang hikmah. Kalau orang sudah bersedekah, hikmahnya apa sedekah itu? Orang sudah banyak bersedekah tetapi banyak juga mengeluh. Kenapa? Karena tidak bisa mengambil hikmah. Ya. Kita memang perlu belajar. Tadi malam waktu kita mau ke sini, saya mau ke sini itu udah tak pasrah kita, sudah saya nanti mau naik apalah terserah gitu. Mau nyampe sini jam berapa ya sudah ada catatannya semua, sudah. Terima aja gitu. Nunggu bis sampai jam 12 sudah dapat Pak dari jam 10 Pak. Masya Allah. Kemudian tahu-tahu kita buka kereta. Oh, kereta ada nih jam 1 lebih 11 menit. Ya udah, kita masuk ke stasiun. Sampai sini sebenarnya jam setengah 4 tadi. Ya, qadarullah. Aplikasi ojolnya itu nggak bisa. Ya memang harusnya begitu, memang begitu caranya Allah. Ya kalau kita sudah tidak terbiasa latihan, wah itu udah kemomosan Pak. Kemeringet kok ya toh. Kalau tidak terbiasa ya toh, tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa, Allah SWT itu tidak mungkin kok. Nyusahkan itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Pasti ada jalan-jalan keluarnya, itu pasti ada. Nah, itu diambil hikmahnya. Diambil hikmahnya. Kemudian apalagi orang fakih itu, lalu apabila orang itu menerimanya, dia bersyukur kepada Allah. Jadi dari hikmah itu ketika disebarkan, ya, kemudian ada orang yang menerima hikmah itu, maka dia bersyukur. Berarti ada orang yang bisa mengambil penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan tentang hikmah yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Wa in ruddat, apabila dia menolak, ya, hamidallah, dia juga bersyukur kepada Allah SWT. Karena apa? Karena sangat paham betul orang yang fakih itu sangat paham betul bahwa apa yang disampaikan itu adalah bagian daripada kewajiban, lalu hasilnya itu adalah miliknya Allah SWT. Orang mau terima ya alhamdulillah, gak terima ya gak apa-apa, alhamdulillah. Ya, insyaallah. Sehingga sampai ada seorang tabi'in ya, yang namanya Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan laisal fata mayyakul kana abi. Bukanlah pemuda, dikatakan seorang pemuda itu mengatakan inilah bapakku, jadi ngandalke wong tuane iki lho dhisik bapakku kiai. Bapakku pejabat, bapakku tokoh. Ya. Innal fata mayyakul ha anadha. Sesungguhnya pemuda itu, dikatakan pemuda itu adalah orang yang mengatakan inilah aku. Artinya dia punya prestasi sendiri. Tidak mengandalkan orang tuanya.
Ya. Jadi apa yang kita cari hari ini Pak nuwun sewu, itu adalah untuk amalnya kita. Jadi biarkan anak ini udah nanti biar cari sendiri aja. Ya, ada satu kisah seorang orang tua ini, dia itu membeli sebidang tanah yang ditanami pohon durian. Kalau pohon durian itu kira-kira berapa tahun dia bisa berbuah? Yang rencananya itu adalah untuk anaknya. Dia sudah berpikir untuk anaknya. Ini saya katakan itu terlalu jauh berpikiran itu. Setelah besar, anaknya tua, apa yang terjadi? Anaknya ngurusi durian, wong tuane ra ngurusi. Yang orang tua itu punya rencana ini ngurusi durian kanggo anake, ya nggo anake tenan. Ning anake gak ngurusi wong tuane. Gak pernah dihubungi, gak diopeni. Bahkan ketika meninggal, anaknya itu menjadi orang yang pelit. Nah, coba kalau misalnya itu diwakafkan dengan nama orang tuanya, Masya Allah, enggak. Jadi nuwun sewu Pak, jenengan golek, saya golek gitu ya. Wis dicadang-cadangke nggo anak-anak, hati-hati nek anak-anak gak ngerti agama, hati-hati. Kuwi iku iso awake dhewe rekosone kaya ngopo ya to? Le golek tekan gone ternyata anak itu tidak untuk amal buat melanjutkan amal orang tuanya, malah justru membahayakan amal orang tuanya, Masya Allah. Setelah meninggal terutama orang tuanya. Makanya gak usah mikir kayak ngono iku. Wis ben Allah aja lah. Yang ngurusin nanti anak kita itu punya apa, rumah apa, punya apa, itu dah. Makanya saya kalau pesan sama anak saya, wis kowe iki gak usah mikir kerja. Saiki wis sinau, ngapalke Quran, ngapalke hadis semampumu. Gak usah mikir kerja. Karena apa? Allah sudah tetapkan nanti kerjanya apa, udah. Itu udah ngalir aja nanti kalau ketemu. Ya. Lalu kita sudah diajari sejak kecil, kengko anakku tak sekolah kene-kene, ning gone sing gone favorit, SMP-ne, SMA-ne favorit, engko bakal kene sapa sing jamin? Banyak teman saya yang kuliahnya itu universitasnya, fakultasnya perikanan itu mau akhirnya Joko Konter itu banyak. Itu sing dadi perawat ngono ki ternyata ya cuman di rumah tok ya akeh. Padahal pakne rekoso le ngutang-ngutangke nalikane bayar SPP semesteran itu. Kesalahan sapa nih kaya ngene iki. Jadi wajar kalau kemudian, ya ini menurut penulis buku ini ya, menulis tadi mengutip kalimat dari buku Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal itu, yang ditulis oleh Yusuf Ibnu Abdurrahman Al-Mizi. Itu sangat wajar sekali kalau seandainya mereka 70 sahabat itu melihat kita, keadaannya itu kemudian dikatakan orang yang terburuknya tidak beriman terhadap hari perhitungan, ya memang faktanya begitu. Ya, kita hidup itu untuk mempersiapkan hidup, bukan mempersiapkan mati atau kehidupan setelah kematian. Ini kelirunya kita. Kita dipusingkan dengan kehidupan dunia yang sebenarnya sudah dijatah oleh Allah SWT. Masya Allah. Inilah jawarimakullah ya. Makanya apa? Terus bagaimana kita ini bisa merubah semuanya ini? Ya kita merubah tujuan kita. Yang tadinya orientasinya kepada dunia, kita rubah menjadi orientasi kepada akhirat. Sebagaimana Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk ibadah. Ya toh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau Allah ciptakan makhluk, apapun makhluknya, entah itu manusia, jin, hewan, tumbuhan, itu oleh Allah SWT sudah sediakan semuanya. Ya, kebutuhan hidupnya di dunia atau di alamnya itu sudah disiapkan semuanya. Mungkin barangkali pernah saya sampaikan juga, kalau kita punya anak kita itu sudah disiapkan semuanya. Selama hidupnya, kebutuhan apapun, kebutuhan nikahnya, kebutuhan khitannya, kebutuhan akikohnya. Kalau jenengan punya istri melahirkan, kebutuhan untuk membayar
biaya kelahirannya, makannya, semuanya sudah disiapkan oleh Allah SWT. Ya, tinggal kita nanti kalau disebutkan di sini yang namanya al-hadfu atau tujuannya adalah ridhol maula tabaraka wa ta'ala fid darain, yaitu mendapatkan ridhonya Allah di dua alam. Padahal yang namanya untuk mendapatkan ridhonya Allah itu, kalau orang mengatakan kita harus mencari ridhonya Allah, itu mudah sekali, seakan-akan gampang orang mengatakan begitu. Padahal kadang Allah ridho dalam keadaan yang tidak kita sukai. Ya, kira-kira jenengan diparingi musibah purun no mboten? Mboten, padahal Allah ridho di saat itu. Orang dikasih sakit mau ndak? Nggak mau. Dulu pernah kita bahas waktu di musibah itu. Kita kasih musibah, kehilangan harta, mungkin panen gagal. Tapi di saat itu ternyata Allah ridho. Kalau orang itu memahami tentang ridhol maula, ridho Allah Ta'ala, ya, ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan menerima apapun keputusan Allah, walaupun menurut kita itu tidak baik. Ini nanti ada hubungannya dengan wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, menerima ketetapan Allah, ya, takdir baik dan takdir buruk. Takdir buruk di situ kan menurut kita, tapi setiap keputusan Allah itu pasti baik. Kenapa? Innallaha thayyibun, karena Allah itu maha baik. Tidak mungkin Allah menetapkan untuk makhluknya, ciptaannya sendiri itu buruk, tidak mungkin. Kecuali orangnya atau makhluknya menginginkan keburukan, sehingga Allah biarkan dia dengan keburukannya. Masya Allah. Makanya kadang-kadang kalau ada orang, kita ini harus mencari ridha Allah, menuju kepada ridha Allah. Padahal ridha Allah itu kadang-kadang diberikan pada saat kondisi yang kita tidak enak. Ya, siapa orang mau dikasih sakit? Nggak ada. Karena itu dianggap buruk menurut kita. Tapi ternyata itu baik bagi kita. Makanya kita mencoba untuk belajar mendapatkan ridhonya Allah di dua alam. Fid daraini min waraihi sirrul jannah. Apa itu yang dimaksud dua alam? Yaitu dunia dan akhirat. Dan dibalik itu semua, dibalik keridhaan Allah itu, intinya adalah jannah. Ujungnya nanti. Ya. Kalau kita pernah mendengar Allah berfirman dalam ayat itu, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Itu adalah jannah ujungnya. Makanya jamaah ya, kita berusaha nanti untuk bisa kalau bahasanya kita sudah salah dalam berorientasi kepada dunia, ya kita belok yang menuju kepada akhirat. Dalam segala hal, ibu-ibu itu kalau melayani suami orientasinya akhirat. Suami melayani atau memberikan nafkah kepada istri, orientasinya akhirat. Jenengan nyekolahkan anak, orientasinya akhirat. Anak sekolah, orientasinya akhirat, ilmu, bukan nilai, bukan ijazah. Ya, kalau sudah orientasinya akhirat, ketika anak ini tidak naik kelas, ya tidak akan marah karena memang orientasinya kepada akhirat. Ya, pasti ada hikmah di belakang itu semua. Ini diantara salah satu contoh aplikasi yang seharusnya kita bersama-sama usahakan. Barangkali ini ya, insya Allah yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan pada pekan ketiga di Ba'da Maghrib ya. Materi ini nanti kita akan lanjutkan terus. Mudah-mudahan nanti yang mengikuti ya, sampai bisa belajar untuk memahami, belajar praktek ya, walaupun barangkali sesuai dengan kemampuan kita dan kadar iman ilmu yang kita miliki. Insya Allah pada satu ketika Allah SWT akan memberikan anugerah kekuatan kita sampai pada apa yang dimaksud, apa yang menjadi itu tujuan, insya Allah ya. Dan ini bukan hanya untuk para kiai dan ustadz saja ya, semua
orang Islam, orang beriman, ya nanti kita akan belajar yang namanya tadi ya zuhud, qanaah, kemudian mencoba mencari ridhonya Allah dalam segala kondisi, menerima keadaan. Ini adalah tuntutan iman kita sebenarnya. Tapi tidak banyak di antara kalangan kaum muslimin yang memahami. Seakan-akan ketika diberi sakit, musibah itu Allah tidak ridho. Ya, bahkan justru disitulah Allah ridho. Dan sebuah kesalahan yang barangkali kita tidak pahami juga, kita ingin keluar dari keridhoan Allah kadang-kadang. Kita menginginkan ridhonya Allah, tapi begitu Allah ridho, kita ingin keluar dari keridhoan Allah. Kita ingin ampunan ketika Allah ampuni dengan cara kita diberi musibah, kita ingin keluar dari musibah itu, kita ingin keluar dari ampunan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.